Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari DKI Jakarta. Kali ini kami akan memaparkan implementasi kontekstual pada mode 2.3, yaitu proses coaching yang disertai dengan proses observasi. Pada kali ini kami akan melakukan 3 peran, yaitu saya, Malikul Hakim Asyari dari SDN Lagoa 09, berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian teman Saya Irma Yulianti dari SDN Tugu Utara 13 pagi akan berperan sebagai coach. dan teman Saya Marti dari SMP Negeri 84 Jakarta berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah sehat. Ya, sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya, apakah hari ini Ibu jadi melaksanakan coaching? Benar Bapak, saya sudah merencanakan coaching pada hari ini. Ya. Baiklah Bu, sebelumnya saya mohon izin Ibu untuk melakukan observasi atau pengamatan dan melakukan penilaian sesuai rubrik penilaian. Apakah boleh Bu? Silahkan Bapak. Baik, jadi nantinya saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian, yaitu apakah coaching yang dilakukan Ibu nanti sudah sesuai dengan alur kita. Apakah Ibu Irma memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan informasi yang diberikan coach? Saya juga akan mengamati respon dari coach. Apakah menjawab sesuai dengan pertanyaan dari Bu Irma atau tidak? Kemudian apakah Bu Irma menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu diantaranya kemitraan, kreatif, dan menggali potensi. Sebelum proses observasi nanti, apakah saya boleh menanyakan beberapa hal, Bu? Silahkan Bapak. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu sampaikan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya ingin mengembangkan konsep inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan konsep inti dari coaching itu sendiri ya Bu. Betul. Mungkin memang ada 3 konsep inti dari coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu. Baik, dari 3 kompetensi itu, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi inti, saya ingin mengembangkan kompetensi inti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu kepada coachnya ya. Betul Bapak. Oke, baik. Dari kompetensi inti yang menurut Ibu lebih spesifik lagi nih, menurut Ibu apa indikator pencapaiannya Bu? Menurut saya indikator ketercapaiannya adalah coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan kreatif dari hasil coaching yang akan dilakukan. Baik, jadi indikator yang Ibu pilih adalah coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan kreatif dari hasil coaching yang dilakukannya. Baik Bu, nantinya setelah proses observasi yang saya izin ya Bu untuk melakukan diskusi pasca observasi. Selamat melaksanakan coaching ya Bu. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Kota. Tingkat JU. Iya kota. Kota. Iya kota. Mana saya? Sini. Oke, Siap. Kamera. Siap. Assalamualaikum Bu Irma. Kira-kira lagi sibuk nggak sekarang nih? Waalaikumsalam Bu Marti. Enggak kok, enggak sibuk. Ada apa sih Bu? Kok kelihatannya lelah sekali? Iya ini Bu, saya sebenarnya kondisinya sekarang sedikit capek. Banyak yang saya pikirkan, jadi pengen sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bu Irma. Oh gitu, boleh. Kira-kira apa nih tujuan Bu Marti pada pertemuan kita kali ini? Ya jadi tujuan saya hari ini
Karena kok saya ngerasa pekerjaan saya itu berkejar-kejaran gitu Bu. Jadi yang satu itu belum selesai itu, terus kemudian ada kerjaan baru lagi, ataupun tugas sebagai calon guru penggerak ya Bu di LMS ya, itu satu belum selesai sudah ada poin selanjutnya muncul yang baru lagi. Oh gitu ya. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Marti dalam meraih tujuan tersebut? Jadi menurut saya hambatan saya selama ini tuh di waktu Bu. Terkadang saya bingung membagi waktu, selalu bentrok ketika ada pekerjaan banyak itu bersamaan waktunya, baik itu kerjaan saya sebagai guru ataupun sebagai CGP. Jadi dalam pengerjaan itu fokusnya terbagi sehingga terkadang saya merasa hasilnya kurang maksimal. Misalnya ketika ada jadwal mata pelajaran di kelas saya itu saya sudah merencanakan saya akan mengerjakan tugas-tugas di LMS gitu. Tetapi ternyata ada tugas mendadak nih Bu dari kepala sekolah mengenai kegiatan adiwiyata. Karena sekolah kami itu merupakan sekolah adiwiyata ya Bu ya. Sehingga pada saat saya ingin mengerjakan LMS, saya diminta untuk mewakili sekolah rapat adiwiyata di wali kota atau sudin. Nah, karena saya sebagai ketuanya di sekolah, jadi mau tidak mau ya saya harus ikut rapat ya Bu ya. Nah, sehingga tadinya yang saya mau mengerjakan tugas LMS itu tidak jadi off nih Bu. Nah, kalau kerjaan itu saya bawa pulang, saya ngerjain LMS-nya di rumah gitu, resikonya saya jadi kurang tidur Bu. Gitu. Menurut Bu Marti sendiri, kira-kira apa solusi dari hambatan tersebut? Menurut saya solusi dari hambatan itu sepertinya saya harus membuat jadwal ya Bu ya, untuk bisa manage waktu supaya semuanya bisa berjalan dan menginformasikan terkait tugas dari LMS ini. Nah, untuk kerjaan sekolah saya selalu berusaha untuk menyelesaikan di saat pembelajaran selesai. Jadi sebelum absen pulang saya berusaha tugas sekolah itu semua sudah selesai. Seperti kemarin ketika saya mengikuti rapat, di sela-sela rapat saya mengerjakan LMS nih Bu jadinya. Walau hanya sekedar baca-baca ya Bu ya. Nah, karena saya berpikir semakin terus ditunda, maka nanti tugasnya itu semakin numpuk ya, malah tidak selesai semua gitu. Ada strategi lain Bu selain yang Ibu sebutkan tadi? Strategi yang saya lakukan itu saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian dan guru yang mengajar yang sama levelnya untuk bisa berkolaborasi dan dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, dan menggunakan waktu luang sebaik mungkin dan konsisten itu. Menurut Bu Marti, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan? Menurut saya bisa berhasil kalau saya berhasil bisa memanage waktu dengan baik dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan pokok dan tugas-tugas yang lain sesuai dengan jadwal. Apa komitmen Bu Marti terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta mulai memanage waktu yang dicatat di agenda. Baik. Siapa yang dapat membantu Bu Marti dalam menjaga komitmen ini? Menurut saya yang bisa membantu saya itu rekan sejawat saya di sekolah. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Menurut saya untuk sekarang cukup ya Bu ya. Sekarang saya sudah mulai menemukan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Kemudian apabila nanti rencana aksi ini belum berhasil, maka saya minta izin ke Bu Irma untuk melakukan sesi sharing lagi ya Bu. Baik, saya tunggu ya Bu ya. Baik. Untuk proses berikutnya. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bu Marti, sukses. Terima kasih. Ya. Aman nggak Pak? Aman aja lah. Anda. Baik Bu,
sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Alhamdulillah Bapak, prosesnya tadi sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Setelah saya tadi melakukan pengamatan proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan coach, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Silahkan Bapak. Dari hasil coaching tadi, ada yang ingin Ibu dapatkan terkait dari indikator ketercapaian yang tadi disampaikan sebelumnya? Selama proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur TIRTA, Bapak. Ya. Yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan tanggung jawab terhadap aksi tersebut. Selain itu, saya sudah menggali potensi dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik. Tadi saya mengamati apa yang ditanyakan Ibu kepada coach, sudah nampak alur kitanya, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan dilakukan coaching hari ini, lalu Ibu juga sudah melakukan identifikasi masalah yang dialami coach. Terus Ibu menggiring rencana aksi yang akan dilakukan setelah coach berhasil mengidentifikasi masalah. Lalu Ibu juga tadi menanyakan komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan oleh coach tersebut. Selain Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti dari coach, yaitu satu, Ibu sudah fokus pada coach. Artinya Ibu dengan kesadaran penuh melakukan coaching ini. Terus kemudian saya juga melihat nih, Ibu tadi mendengarkan aktif terhadap hal-hal yang disampaikan coach. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan informasi dari coach. Coaching yang tadi Ibu lakukan sudah luar biasa, Bu. Semoga proses coaching yang dilakukan Ibu kedepannya diberi kelancaran ya, Bu. Kemudian apakah nanti ada harapan Ibu kedepannya nih untuk mengembangkan kompetensi untuk proses coaching yang akan Ibu lakukan? Kedepannya saya ingin mendalami lebih dalam ya Pak ya alur TIRTA ini, sehingga saya bisa melaksanakan proses coaching lebih baik lagi. Oke, sungguh luar biasa ya yang akan Ibu lakukan ini. Jadi Ibu ingin mendalami alur TIRTA sehingga nanti saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Saya berharap Ibu semakin sukses ya, Bu. Ya, terima kasih Bapak.